yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Nurul Jadid, dan yang terhormat kepada Kepala Madrasah Aliyah Nurul Jadid Baru Pamekasan, serta asatidz wal asatidzah, dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita untuk bertatap muka pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah memberikan penerangan terhadap kita dari kegelapan yang tanpa ilmu menjadi pengetahuan yang selebar-lebarnya pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua, ya terutama diri saya sendiri, untuk merenung. Terkadang kita mendengarkan ucapan-ucapan dari orang-orang tertentu ketika beragama. Tentu kita harus jangan setengah-setengah maksudnya. Akan tetapi kita harus optimalkan sampai mentok lah untuk beragama kita semua. Nah, oleh karena itu di dalam Islam tersendiri beragama itu tidak harus selalu optimal, akan tetapi juga bukan untuk setengah-setengah, akan tetapi jangan terlalu ekstrim. Kita sebagai generasi yang cukup modern, Gen Z, dan generasi yang ada yang generasi alpha dan semacamnya, kita itu beragama jangan terlalu ekstrim. Jadi ketika nanti ada sebuah ajaran yang mengajak kita untuk berperang jihad fisabilillah dengan melukai diri sendiri, itu sebaiknya kita hindari, karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Dalam ayat tersebut kita jangan menjadi agamawan yang ekstrim. Jangan ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan seperti apa? Jikalau kita mendengar ketika kita melihat di media online, terkadang kita mendengarkan ucapan apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi itu yang dianggap bid'ah dan semacamnya, dan bid'ah itu pasti masuk neraka dan semacamnya. Itu merupakan ekstrim yang kanan. Ada juga yang ekstrim kiri, seperti halnya kelompok ISIS, teroris dan semacamnya. Itu menggunakan tameng agama untuk membenarkan ajaran-ajaran dari pihak tertentu, seperti itu. Kedua jenis ekstrim tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam Islam itu Rasulullah menyampaikan bahwa beragama itu harus seimbang. Jadi anggaplah kita mencontohkan Nabi itu bukan terus-menerus menjadi pemimpin, akan tetapi juga menjadi suami dari istri-istrinya Nabi. Terus beliau juga menjadi sahabat dari kalangan sahabat-sahabat Nabi, dan terus menjadi hamba Allah, yang mana dia beribadah terus-menerus kepada Allah. Jadi kita
sebagai generasi yang cukup melek terhadap pengetahuan agama, jangan menjadikan agama tersebut sebuah sebuah tameng untuk menjalankan agama-agama yang ekstrim seperti yang dicontohkan tadi. Seperti itu. Lalu kita menjadi generasi yang istilahnya itu menjadi generasi wasatiyah, yang mana kita harus menjaga keseimbangan antara semangat beragama dan bersosial. Jadi jangan sampai ada istilah saya harus sholat malam terus menerus akan tetapi subuhnya lalai. Itu tidak baik. Nah, terus ada juga saya ingin berpuasa terus menerus tanpa bersosial. Kalau saya berpuasa nanti nanti puasa saya menjadi batal karena melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, itu terlalu kaku, terlalu ekstrem kanan. Jadi kita menjadi generasi wasatiyah itu harus harus imbang antara beragama dan juga bersosial. Seperti itu. Terus kita itu kalau berdialog ataupun berbicara berbicara dengan lawan bicara yang tidak sealiran atau sepemahaman dengan kita, itu kita harus memberikan jangan langsung memberikan judge ataupun melabelkan pandangan orang tersebut menjadi salah karena tidak sepemahaman dengan kita, karena mereka gurunya juga lain seperti itu. Dan juga menjadi generasi wasatiyah itu harus harus juga berdakwah melalui dari diri sendiri, lalu terhadap lingkungan kita, baik itu keluarga, teman. Jadi jangan sampai malu ataupun canggung untuk menegur sesama meskipun memang sudah bandel sama-sama. Kalau kita memang sudah ada hidayah dari Allah, maka kita harus berdakwah dengan saling mengingatkan, saling mengajar dan semacamnya. Begitu. Menjadi generasi wasatiyah ini harus bergenerasi yang adil. Jadi kita harus adil untuk menjadi generasi wasatiyah di sini. Terus juga bijaksana, terus toleran terhadap sesama muslim ataupun yang non muslim, seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan nilai-nilai agama yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami untuk diamalkan menjadi pahala-pahala yang insya Allah mengantarkan kita kepada surga Allah. Nah, hal tersebut agar kita sebagai generasi wasatiyah ini, karena umur-umur seperti kita ini rentan terhadap terhadap ajaran-ajaran yang terlalu ekstrim, karena merasa cocok di pikiran kita, maka kita mengikutinya. Mungkin kita harus memilah dan memilih mana ajaran itu yang baik. Ada juga yang baik tetapi terlalu ekstrim, itu mungkin kita saring bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.